Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas satu strategi dan media pembelajaran yang saya mengangkat judul Project Based Learning pada bidang vokasi. Nama saya Chandra Dewanto dengan NIM 150361109 dan dosen pengampu Dr. Yan Arthur SPD MPD. Penggunaan model pembelajaran yang sangat tepat tentunya dapat menjadi penentu keberhasilan suatu proses pembelajaran. Seorang pengajar bisa menentukan model pembelajarannya sendiri ketika hendak mengajar demi mewujudkan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, model pembelajaran yang dipilih juga harus melihat beberapa aspek bidang pendidikannya. Sebagai contoh, dalam bidang kejuruan atau vokasi yang sesuai dengan tema tugas pada kali ini. Model pembelajaran yang mungkin sangat cocok dengan kedua bidang tersebut adalah project based learning atau yang kita akrab dengan kita bisa sebut itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, apa sih pembelajaran berbasis proyek atau project based learning itu? Project based learning itu merupakan suatu mode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada tenaga pengajar untuk bisa mengelola pembelajarannya pada ruang dengan memberikan kerja proyek yang bertujuan agar siswa dapat memecahkan masalah serta melatih siswa untuk memiliki sifat mandiri dalam menghadapi tugasnya. Selain dapat melatih para siswa supaya dapat memecahkan masalah secara mandiri, mode pembelajaran ini juga memiliki impact yang cukup signifikan dalam meningkatkan minat belajar siswa dan juga kompetensi motoriknya. Nah, terkait dengan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan juga kompetensi motorik, itu merupakan manfaat dari pembelajaran project based learning. Nah, selanjutnya manfaatnya yang lain adalah dalam meningkatkan minat belajar siswa. Model project based learning ini berperan juga dalam membangun kesadaran siswa agar dapat mencari serta memecahkan masalahnya mereka sendiri. Dikarenakan pada PJBL ini dipusatkan pada Student Centered Learning atau yang bisa kita kenal itu adalah pembelajaran yang siswanya menjadi subjek. Dengan adanya kesadaran diri pada siswa yang sudah terbangun, maka tentu saja minat belajar akan meningkat dengan sendirinya sering berjalannya waktu. Model pembelajaran ini tentunya sangat cocok diterapkan pada konsep pendidikan pada tingkat kejuruan dan vokasi. Tanpa disadari, kompetensi psikomotorik yang terdapat dalam siswa juga akan meningkat. Dikarenakan output yang diminta pada pembelajaran PJBL ini adalah suatu produk yang mana sebagian besar kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan psikomotorik atau kemampuan berpraktek. Dalam bidang vokasi atau kejuruan, tentunya skill kewirausahaan juga harus ada dan terasa. Hal tersebut didukung dengan hasil akhir yang dijadikan sebuah produk dalam pembelajaran PJBL ini. Jika dapat menghasilkan sebuah hasil yang dapat dijual, atau produk yang bisa dijual secara tidak langsung dapat dimanfaatkan dan dapat menghasilkan uang. Maka dengan begitu, skill kewirausahaan ini di itu dapat diimplementasikan. Eh, Tadi sudah dijelaskan sebelumnya adalah manfaat dari PJBL. Selanjutnya, untuk suatu hal itu tidak mungkin luput dari kesalahan atau kelemahan. Nah, berikut adalah kelemahan yang ada pada project based learning. Yang pertama, adalah memerlukan waktu yang cukup lama dalam membuat suatu hasil produk. Yang kedua, itu adalah membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, faktor yang terpenting adalah membutuhkan tenaga pendidik yang terampil dan yang mau belajar. Selain itu, tenaga pendidik atau guru harus selalu memantau setiap aktivitas siswa. Jadi aktivitas guru juga harus lebih ekstra kerja keras dalam mengawasi pada setiap aktivitas siswanya. Nah, dari kelima jurnal yang telah saya temukan, persamaan sebagian besar isinya adalah pembahasan mengenai apa sih definisi dari project based learning tersebut. Nah, dari kelima jurnal yang telah saya temukan itu berbeda-beda maknanya. Namun satu maksud, yang mana saya ditarik kesimpulan bahwa project based learning ini merupakan pembelajaran berbasis project yang menitik beratkan pusat pembelajarannya kepada siswa, yang mana menghasilkan output berupa suatu project atau hasil yang bertujuan untuk membuat siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri, serta melatih kemandirian diri dalam siswa. Berikut adalah daftar pustaka yang telah saya cari, atau jurnal yang telah saya cari. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.